Bab 179 dan bab 180. Hai paraplegia, subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Apa? Alena terlihat begitu terkejut. Gimana keadaan papa sekarang? Di rumah sakit mana? Tanya Alena begitu tersadar dari rasa terkejutnya. Rika memberitahu nama rumah sakit tempat papanya dirawat dan keadaannya yang sedang tidak sadarkan diri. Dengan suara yang bergetar dan isakan tangis yang sesegukan. Alena tidak menyangka baru beberapa saat yang lalu dia merasa bahagia dengan acara pembukaan perusahaannya yang baru, namun di detik berikutnya dikejutkan oleh berita buruk seperti ini. Oke, aku segera ke sana, ujar Alena. Tama mendengar percakapan via telepon tersebut dan dapat menebak yang telah terjadi. Tanpa berkata apapun dia segera bergerak dan berkata pada seluruh tamu yang ada di sana. Bapak dan Ibu, duduk dulu di sini. Saya dan Alena ada sedikit urusan dan mohon pamit sebentar. Meskipun meninggalkan tamu di acaranya sendiri sangatlah tidak sopan. Tapi orang-orang tersebut tentu saja tidak berani mempermasalahkannya karena tuan rumah acara ini adalah Tama. Setibanya di rumah sakit, sepasang suami istri tersebut berlari ke arah ruang rawat Chandra. Begitu pintu ruangan terbuka, dia langsung disuguhi dengan pemandangan sang papa yang terbaring di atas tempat tidur dengan mata terpejam erat yang menandakan bahwa dia tengah tidak sadarkan diri. Rika yang duduk di samping ranjang pasien segera bangkit dengan tubuh penuh bercak darah dan wajah pucat pasi. Tatapannya terlihat kosong, menatap ke arah Tama dan Alena. Ma, gimana keadaan papa? Tanya Alena dengan mata yang mulai memerah. Papa dan mama pas mau ke acara pembukaan kantor kamu ditabrak mobil yang menerobos lampu merah. Keadaannya sekarang sangat kritis, jawab Rika dengan mata memerah dan suara yang terdengar lemah. Dokter, gimana keadaan papa saya sekarang? Tanya Alena lagi pada dokter yang tengah berjaga di dalam kamar. Tenang, saat ini pasien tidak dalam keadaan yang membahayakan nyawanya, jawab dokter tersebut. Mendengar kabar itu membuat Tama dan Alena menghela nafas lega. Tapi, terdengar kembali sahutan sang dokter yang terhenti sesaat. Tapi kenapa, dok? Tanya Alena buru-buru. Dokter tersebut menghela nafas sesaat. Kemudian berkata, tapi pasien terluka di bagian tulang belakangnya. Saat sadar nanti, dia akan mengalami hyparaplegia. Dari batas leher hingga bagian bawah tubuhnya tidak akan bisa digerakkan lagi. Mendengar kabar tersebut membuat tatapan Alena seketika menggelap. Dunianya seakan berputar hingga membuat tubuhnya limbung. Tama dengan sigap segera menahan Alena sebelum tubuhnya terhempas ke lantai. Jika begitu, papanya akan menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan berbaring di atas kasur. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Dia akan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Dok, ada cara untuk menyembuhkannya tidak? Tanya Alena lagi dengan bibir bergetar. Dokter itu hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, kemungkinannya sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Tidak ada satu orang dokter pun yang mampu mengobatinya hingga detik ini. Palingan hanya mampu membuat pasien dapat terduduk kembali, dan untuk selebihnya, bisa dibilang tidak ada kemungkinan sama sekali. Oleh karena itu kamu harus mempersiapkan diri, lanjut dokter tersebut. Air mata Alena mengalir seketika, membasahi kedua pipi mulusnya. Kemudian dengan suara isakannya dia bertanya pada Rika. Mama enggak kenapa-kenapa, kan? Mama enggak apa-apa, hanya sedikit pusing saja. Dokter juga sudah periksa kalau enggak ada luka parah lainnya. Justru papamu yang parah. Mobil itu menabrak bagian sisi tempat duduk papa kamu, jawab Rika yang kemudian kembali menangis. Suaminya yang akan mengalami kecacatan tentu saja membuatnya sangat terpukul. Tama menanyakan kronologi terjadinya kecelakaan tersebut lebih jelas. Barulah dia tahu kalau kedua mertuanya merupakan korban tabrak lari. Saat kecelakaan tersebut terjadi mereka berdua dalam kondisi yang tidak sadarkan diri sehingga tidak dapat melihat dengan jelas siapa pelakunya dan plat mobilnya. Kemudian salah seorang pejalan kaki yang berbaik hatilah yang menolong mereka berdua dan membawa ke rumah sakit. Keadaan Rika jauh lebih baik dibandingkan dengan Chandra karena dia duduk di samping kemudi. Dia hanya sempat tidak sadarkan diri sebentar karena terbentur dashboard mobil dan juga luka-luka ringan di tubuhnya. Berbeda dengan Chandra yang duduk di bagian kemudi. Dia mengalami luka cukup parah karena mobil pelaku langsung menabrak sisi bagian kemudi.
Tama menghela nafas dan dalam hati bertanya kenapa Tuhan begitu tidak adil. Meski mertua lelakinya suka membual tapi sebenarnya dia tidak jahat. Tapi kenapa malah Chandralah mengalami luka berat hingga cacat seperti ini? Jika Tama tidak turun tangan, mertua lelakinya itu kemungkinan akan menghabiskan sisa hidupnya dengan sangat menyedihkan. Yang sebaliknya, Rika yang sangat iri hati dan jahat serta melakukan sesuatu tanpa pikir panjang malah tidak begitu parah. Tama tidak bisa menahan dirinya untuk menghela nafas dan berpikiran jahat. Dia memikirkan kenapa yang terbaring di ranjang rumah sakit tersebut saat ini bukan Rika saja. Dengan begitu maka hidupnya di keluarga Haris akan jauh lebih mudah. Terdengar pintu kamar terbuka dan dua orang masuk ke dalam ruangan. Tama memutar kepalanya ke arah pintu dan melihat seorang lelaki muda masuk dengan wajah dingin. Lelaki tersebut adalah orang yang sempat dia pukul kemarin. Juan Haryadi. Sedangkan di belakangnya terlihat seorang lelaki parubaya yang membawa kotak obat berlogo tanda plus berwarna merah. Ma, kenapa dia di sini? Tanya Alena. Mama yang minta dia ke sini. Soalnya Juan kenal dengan kepala rumah sakit ini. Kebetulan waktu kami tiba di rumah sakit, dia juga datang untuk menjenguk keluarganya. Terus dia lihat Mama dan Mapa yang terluka. Makanya dia bantu urusin semua administrasinya. Setelah menjawab pertanyaan Alena, Rika segera melebarkan senyumannya dan menyambut kedatangan Juan. Nak Juan, seharian ini kami sudah bikin kamu repot. Ayo mari duduk dulu istirahat, ujar Rika. Juan tersenyum dan menjawab, enggak apa-apa, Tante. Sama sekali enggak repot. Tatapan lelaki itu jatuh pada Tama yang berdiri di belakang Rika. Raut wajahnya berubah seketika. Ternyata ada lelaki tidak berguna itu juga di sini. Kejadian kemarin itu karena ikut campur Tama sehingga membuatnya kehilangan image di depan Alena. Semenjak hari itu, dia sudah benci dengan Tama. Dia juga tidak merasa kalau Tama hebat sama sekali dan berusaha mencari kesempatan untuk mengetahui kelemahannya. Pertemuannya dengan Tama saat ini membangkitkan sisi marahnya yang belum hilang sepenuhnya. Dia juga ingin mengembalikan image-nya lagi di hadapan Alena dan mendapatkan kesan baik darinya. Terdengar helaan nafas Rika. Dia menghapus sisa air matanya dan berkata, barusan dokter bilang Om Chandra bakalan cacat seumur hidup. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku? Dengan cepat Juan menunjuk seorang lelaki parubaya yang berdiri di belakangnya dan berkata, Tante enggak perlu khawatir. Beliau adalah Dokter Yo, dokter pengobatan tradisional yang paling terkenal. Aku sengaja memintanya datang untuk mengobati Om Chandra. Om pasti sembuh. Bab 180. Obat percobaan. Mendengar ucapan Juan, yang dengan sengaja mendatangkan dokter ternama, membuatnya tersenyum lebar dan segera berkata, wah, makasih banyak. Ya, Juan. Makasih juga Dokter Yo. Juan tersenyum dan membalas, Tante enggak perlu sungkan seperti itu. Ini memang yang seharusnya saya lakukan. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan berbicara pada Dokter Juan. Dokter, tolong bantu penyembuhan Om Chandra. Ya, Dokter Yo tersenyum dan berkata dengan yakin. Tenang, pasien hanya terluka tulang bagian belakang. Kan, meski bagian tersebut merupakan bagian yang sangat sulit disembuhkan tapi dengan saya, itu akan sangat mudah untuk dipulihkan. Dokter rumah sakit tersebut tiba-tiba bertanya dengan raut penasaran. Yang saya tahu di seluruh dunia ini tidak ada yang bisa menyembuhkan cacat seperti Pak Chandra. Orang kaya konglomerat yang terluka bagian tulang belakang juga hanya mampu terbaring di atas kasur. Kenapa Anda begitu yakin? Yo tertawa dan berkata lagi dengan dagu terangkat ke atas. Karena saya ada obat ajaib yang paling mujarab. Semua penyakit pasti akan sembuh dengan obat ini. Setelah mengatakan itu, Dokter Yo berbalik ke arah kotak obat yang dia tenteng sedari tadi dan mengeluarkan setengah pil obat dengan gerakan yang sangat hati-hati. Dia meletakkan obat tersebut di atas telapak tangannya dan berkata, lihat, ini adalah obat yang saya bikin. Setelah makan obat ini, jangankan luka tulang belakang, bahkan cacat total pun pasti akan sembuh total. Alena yang menangis dengan diam sedari tadi bertanya pada Dokter Yo, obat ini beneran bakalan berefek? Tentu saja, jawab Yo dengan yakin dan pasti. Obat ini adalah obat paling dewa di muka bumi ini. Harus orang terhebat juga yang membuatnya dengan sepenuh hati dan penuh jerih payah. Jika bukan karena Pak Juan, saya juga tidak akan mengeluarkan obat ini.
Tama yang melihat setengah butir pil yang berada di telapak tangan Juan mengangkat alisnya sesaat. Mendadak merasa bangga dan senang. Obat itu adalah sampel obat setengah jadi saat dia hendak membuat obat untuk mengobati Chandra beberapa waktu yang lalu. Khasiat obat ini sebenarnya hanya 10% dari obat yang sesungguhnya telah dia buat. Lumayan bagus dan dapat mengobati beberapa penyakit umum. Namun tidak ada efek apapun jika diberikan pada pasien dengan luka dan penyakit yang cukup serius. Bagi Tama obat tersebut hanya sekadar hasil percobaan awal saja. Dan tidak sulit baginya untuk membuatnya lagi. Jika yang dikeluarkan saat ini adalah obat buatannya yang kedua. Memang benar dapat mengobati mertua laki-lakinya hingga sembuh seperti sedia kala. Tapi jika yang digunakan adalah obat itu, dia berani jamin tidak akan bisa. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, dokter, obat yang ada di tangan Anda itu jelas saja tidak bisa mengobati mertua saya." "Tama, jaga omonganmu. Kamu pikir kamu siapa berani meragukan Dokter Yo?" sahut Juan. Dokter Yo tertawa dan berkata, "Anak muda, kamu ngerti apa memangnya? Dokter Wisnu yang terkenal itu saja bisa disembuhkan dengan obat ini. Obat yang dipercayai oleh Dokter Wisnu bisa Anda ragukan." Lucu sekali. Mendengar ucapan tersebut membuat orang yang berada di sana menganga kaget. Dokter Wisnu yang hebat dan susah sekali bertemu dengannya bisa disembuhkan dengan obat yang sedang digenggam oleh Dokter Yo. Dan Tama dengan beraninya berkata obat ini tidak berefek sama sekali. Emosi Rika memuncak dan segera berseru marah pada Tama. "Diam kamu. Kalau enggak bisa apa-apa diam saja, jangan banyak bicara. Sadar diri kamu itu siapa? Minggir. Jangan menghambat Dokter Yo mengobati papa kamu." Ketus Rika. Tama menautkan kedua alisnya. Dalam hati dia bertanya-tanya. Obat ini ternyata telah dibeli oleh Yo. Jika benar seperti itu, sepertinya orang yang menjual salah satu obat pil tersebut pada Dokter Wisnu dengan harga selangit adalah dia. Ternyata Yo ini cukup pintar memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang. Tama menebak sepertinya Juan mengeluarkan dana cukup banyak untuk mendatangkan Yo kemari. Di saat yang bersamaan, Juan yang merasa berhasil membuka kartu Astama tertawa sinis. "Hei, orang enggak berguna seperti kamu ini kalau enggak bisa bantu sama sekali. Kurang-kurangi berkata hal yang enggak-enggak. Oke, aku ngerti. Kamu meragukan Dokter Yo hanya karena enggak mau melihat Om Chandra sembuh. Kan?" lanjut Juan. Tama tertawa dan berkata, "Aku ngomong yang enggak-enggak." Meski Tama bisa menahan emosinya pada ucapan Rika, tapi tidak menunjukkan kalau dia dapat melakukan hal yang serupa pada Juan. "Aku kenal dengan Wisnu, tapi enggak pernah mendengar kabar bahwa penyakitnya disembuhkan sama dokter abal-abal ini," lanjut Tama. Juan terbahak mendengar ucapannya. "Tama, kamu makin lama makin pintar berbohong. Kenal Dokter Wisnu. Kenapa enggak bilang kamu kenal juga sama presiden kita?" Sedangkan Yo yang mendengar Tama mengatakan bahwa dirinya dokter abal-abal mengetatkan rahangnya seketika. Raut wajahnya menegang marah. "Anak muda seperti kamu yang tidak bisa apa-apa ternyata bermulut bisa juga. Ya, buku-buku mengenai kedokteran juga pasti tidak pernah dibaca olehmu. Kan? Dan berani sekali mengatakan saya dokter abal-abal. Minta maaf sama saya sekarang. Kalau enggak, saya tidak akan mengobati pasien ini," ancam Yo dengan raut angkuh. Rika seketika memucat dan memaki Tama. "Kamu mau membunuh suamiku? Hah? Apa niat kamu? Kamu berencana setelah menyingkirkan suamiku lalu target selanjutnya aku? Mau menguasai semua harta kami?" Tama mengepalkan tangannya menahan emosi. "Menguasai harta kalian? Memangnya kalian ada harta apa lagi yang tersisa? Apa yang bisa dia ambil dari uang dan rumah yang tidak seberapa itu? Rekeningnya sendiri berisi nominal yang dia jamin angka nolnya akan membuat Rika pingsan seketika saat melihatnya. Kantongnya juga masih berisi cek senilai 1 miliar dari Linda. Buat apa dia menguasai harta yang diucapkan Rika itu? Konyol sekali. Tante, aku lihat si Tama memang ada niat jahat. Sebaiknya Tante lebih berhati-hati lagi," tambah Juan dengan sengaja. "Tama, biarkan Dokter Yo mencobanya." "Ya," sahut Alena. "Anak muda, kalau kamu enggak bersujud di depanku sekarang, aku enggak akan mau mengobati pasien ini," ujar Dokter Yo. Baru saja Dokter Yo mengucapkan kalimat tersebut, terdengar sahutan dingin dari arah luar pintu. "Siapa yang berani meminta Pak Tama bersujud?"
Sudah bosan hidup. Terlihat seorang lelaki parubaya yang berjalan masuk ke dalam ruang rawat. Juan dan Dr. Yo yang melihat lelaki tersebut seketika memucat dan melotot kaget. Lelaki tersebut adalah Mar Johan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa lelaki itu bisa berada di sini? Juan yang belum tersadar dari rasa kagetnya dibuat semakin terkejut dengan pemandangan selanjutnya. Dia melihat di depan ruang rawat tersebut berkumpul beberapa orang penting di kota ini. Melissa yang merupakan wakil presiden direktur perusahaan Houston. Aldi dari keluarga Aresta. Albert dari keluarga Hermawan. Brian Lee konglomerat Singapura. Serta Dr. Wisnu. Mereka semua adalah orang-orang terpandang yang memiliki status sosial sangat penting di kota ini. Mereka semua berjalan ke hadapan Tama dan mengangguk dengan sopan serta menyapa lelaki itu dengan panggilan, Pak Tama. Kenapa kalian bisa ada di sini? Tanya Tama. Pak, kami mendapat kabar bahwa mertua Bapak kecelakaan. Jadi kami buru-buru datang ke sini untuk menjenguk, jawab Johan. Tama hanya tersenyum, menunjukkan dia menangkap niat baik mereka semua, yang membuat para orang penting tersebut turut senang melihat reaksi darinya. Mampus, mampus. Si Tama semakin gila bohongin orangnya. Yang dibohongin semuanya orang penting. Jika suatu saat nanti terbongkar, habislah mereka semua. Batin Rika yang mulai panik. Dia sama sekali tidak mempercayai bahwa Tama memiliki kemampuan sehebat itu. Tentu saja dia mengetahui masa lalu Tama dengan jelas. Lelaki itu hanya seorang anak berusia 8 tahun yang telah menjadi yatim piatu dan masuk ke panti asuhan. Kemudian dia keluar bekerja sebagai tukang pesan antar, servis AC, bahkan tukang bersih-bersih di beberapa perkantoran. Kemudian dibawa oleh kakek Alena dan menikah dengan anak perempuannya. Juan semakin melongo di tempatnya ketika melihat kehadiran Linda. Dia adalah putri dari keluarga Suteja yang terkenal itu. Dia hanya butiran debu jika dihadapkan dengan keluarga Suteja. Bahkan ayahnya sendiri tidak pernah dianggap berhak memiliki akses untuk bertemu dengan perempuan itu. Tapi apa yang terjadi saat ini? Perempuan secantik Dewi itu tengah berdiri di hadapan Tama dan bersikap sangat sopan. Bagaimana mungkin? Juan sama sekali tidak mengerti penyebab Tama yang tidak berguna itu bisa diperlakukan seperti ini. Tanpa bisa menahan rasa penasarannya lebih lama lagi, dia bertanya pada Linda, Bu Linda, apakah Anda salah mengenali orang? Orang tidak berguna seperti dia pantas dipanggil dengan sapaan, Pak. Kurang ajar sekali. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Ujar Linda dengan nada dingin. Albert yang berdiri di sisi Linda tertawa sinis dan berkata pada Juan. Pak Tama merupakan salah seorang yang berkompeten yang tersembunyi di antara sekian banyak orang. Bagaimana bisa kami salah mengenali orang? Benar, berani sekali kamu bicara seperti itu. Sahut Aldi tidak kalah dingin. Bersambung.